Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Wira yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang wirausaha yang kita mulai dari hobi yang kita jalani sehari-hari. Hobi merupakan sesuatu hal yang menjadi passion kita, kegiatan yang kita lakukan secara rutin karena kita menikmati hal tersebut. Biasanya kita menuruti hobi itu akan mengeluarkan biaya yang lumayan banyak. Nah, di saat kita mengeluarkan biaya itu untuk hobi kita, otomatis ada orang yang meraih keuntungan dari hobi kita. Bagaimana kita sekarang ini bisa memperoleh keuntungan dari apa yang menjadi hobi kita jalankan. Untuk memulainya, yang pertama kita harus mengetahui dulu hobi kita itu sebenarnya apa. Nah, mungkin hobi banyak sekali sebenarnya, Sobat Wira. Yang pertama mungkin hobi ada otomotif, ada hobi kuliner, ada hobi memasak, ada hobi bersepeda, ada hobi berolahraga dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mengetahui, yang pertama kita mengetahui dulu hobi kita itu apa yang sering kita lakukan. Yang kedua, kita harus menekuni hobi tersebut. Menekuni hobi itu artinya kita harus lebih spesifik mengetahui tentang hobi kita. Sebagai contoh mungkin hobi di bidang otomotif. Nah, kita harus mengetahui sebenarnya hobi spesifik kita di bidang otomotif itu seperti apa. Apakah kita sebagai bengkelnya, atau kita sebagai konsumen spare partnya, atau kita hobi dalam setting balapnya. Nah, kita harus tahu lebih dahulu tentang apa yang menjadi passion kita. Kita akan suka di bidang otomotif itu spesifiknya di mana. Nah, kita ketahui dahulu itu. Karena itu nantinya yang akan menjadikan kita memilih usaha apa di bidang otomotif itu yang akan kita lakukan. Yang ketiga, kita harus melihat pasar. Seandainya kita memilih spesifik di bidang otomotif itu, pasar apa yang bisa kita bidik. Umpamanya kita menjadi bengkel, umpamanya kayak gitu, pasar seperti apa yang bisa kita bidik. Atau kita sebagai penjual spare part, pasar mana yang akan kita bidik. Nah, itu spesifik harus kita tentukan dulu untuk pasarnya, karena sulit untuk kedua-duanya kita jalankan bersama-sama, itu sangat sulit. Yang keempat, peka terhadap peluang yang ada di hobi tersebut. Artinya kita harus mengetahui bahwa sebenarnya di hobi tersebut peluang yang bagaimana yang bisa kita ambil. Banyak di bidang otomotif, peluang untuk bengkel spesifik apa yang akan kita pilih. Apa bengkel umum, atau bengkel sport, atau bengkel motor matic, namanya kayak yang spesifik. Atau kita hanya berjualan spare partnya saja yang spesifik untuk motor-motor balap, untuk motor-motor matic dan lain sebagainya. Nah, itu
Itu bisa kita pilih di sini. Untuk yang kelima, kita jangan sampai terlalu menggebu-gebu dalam memulai usaha tersebut. Karena sesuatu keberhasilan itu pasti dimulai dengan hal yang sangat kecil. Kita memulainya dari hal yang mendasar. Jadi jangan sampai kita melihat ada orang lain yang sudah menjalankan usaha dengan hobi mereka, itu sudah menjadi besar. Itu jangan kita terburu-buru untuk segera menjadi besar. Karena walaupun kita mempunyai modal yang besar, tetapi kalau kita tidak mengetahui secara detail apa yang kita jalankan, itu pasti akan mengalami kendala di pertengahan jalan kita dalam menjalankan usaha. Jadi kita memulainya dari hal-hal mendasar, dari hal-hal yang perlu kita pelajari secara mendetail, sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, nanti akan kita meraih kesuksesan di mana passion kita berada. Yang keenam, kita harus berani mengambil keputusan. Artinya begini, kita sesegera mungkin untuk menjalankan wirausaha tersebut. Jangan sampai kita terlalu banyak berpikir tetapi tidak banyak action. Terlalu banyak berpikir, terlalu banyak kita berpikir terlalu jauh, itu kita akan kesulitan untuk melangkah step yang pertama, karena di situ pasti akan menemukan banyak sekali kendala yang harus diselesaikan. Padahal untuk memulai usaha itu kita menyelesaikan masalah itu satu demi satu. Jika kita berpikirnya terlalu jauh, kita akan terbelenggu penyelesaian masalah yang mungkin belum tentu akan kita hadapi. Jadi jangan terlalu berpikir terlalu jauh dahulu. Kita berpikirnya step by step, satu persatu. Kalau memang sudah bisa kita jalankan, kita segera jalankan. Walaupun hanya mungkin step yang paling sederhana. Tapi di situ kita akan mulai belajar bagaimana kita mengembangkan usaha tersebut untuk step berikutnya. Insya Allah itu akan menjadi fondasi yang akan lebih kuat. Yang ketujuh, ikutilah komunitas. Karena komunitas ini salah satu keuntungan yang akan kita dapatkan, kita akan banyak belajar di komunitas itu. Karena di komunitas itu pastinya berkumpul orang-orang yang sudah menjalankan kegiatan hobi tersebut, kegiatan usaha tersebut lebih dahulu. Nah, kita belajar di situ. Dan mereka juga bisa menjadi segmen pasar kita untuk kedepannya. Karena suatu usaha itu jarang sekali yang sudah sangat lengkap tidak membutuhkan orang lain, tidak mungkin. Jadi ada poin-poin tertentu yang pasti kita bisa melengkapi usaha mereka. Artinya kita juga bisa menjadikan komunitas itu sebagai segmen pasar kita. Yang kedelapan, perlu perencanaan yang matang. Itu perencanaan step by stepnya. Jadi saya menyarankan jangan sampai perencanaan itu terlalu panjang. Kita perencanaan step by step. Step pertama, step kedua, step ketiga berhenti. Step pertama kita persiapkan, step kedua kita persiapkan, step ketiga kita persiapkan, langsung kita action, step pertama kita jalankan. Karena
kalau kita merencanakan step sampai kesempurnaan, itu nantinya kita tidak akan pernah menjalankan bisnis. Kita akan selalu ketakutan dengan tantangan di step-step yang kita pikirkan. Nah, di situ bisa menghalangi kita untuk menjalankan bisnis itu. Jangan takut untuk memulai, karena sesuatu kesulitan pasti ada jalan keluar. Yang kesembilan, Sobat Wira, kita harus konsisten. Kita konsisten dalam menjalankan usaha kita. Dalam step-step yang kita lakukan nanti pasti ada kesulitan-kesulitan yang harus kita selesaikan. Kita harus berani mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Harus konsisten. Jangan kita mudah melihat usaha orang lain yang lebih maju di bidang yang lain. Tidak usah kita terlalu meresahkan itu, karena mereka yang sudah maju di bidang yang lain itu sudah melakukan step-step dari dasar. Nah, kita jangan terburu-buru untuk nggak cocok nih saya usaha di bidang ini. Kita jalankan dulu, karena untuk melihat konsistensi ini 1-3 tahun itu baru akan melihat konsistensi sebenarnya usaha kita ini mengalami kemajuan atau tidak. Kalau hanya baru 1 tahun, apalagi 1 bulan, itu belum bisa menentukan apakah usaha kita itu akan jalan apa tidak. Yang ke-10, Sobat Wira yang saya banggakan adalah branded. Branded ini kita lekatkan pada diri kita, bahwa kita adalah seorang wirausaha di bidang otomotif. Nah, ini yang saya contohkan adalah yang dari awal tadi, bidang otomotif, otomotif ya. Jadi kita lekatkan bahwa kita itu wirausaha di bidang otomotif pada diri kita, sebagai penyemangat diri kita. Dan nanti orang akan banyak tahu bahwa kita adalah seorang usaha di bidang otomotif. Jadinya setiap melihat kita, yang terlintas pada mereka adalah, oh, inilah pengusaha otomotif. Selanjutnya nanti kita baru membranded usaha kita. Kita branded usaha kita, mau spare partnya, mau bidang usahanya, atau membuat CV dan lain sebagainya. Itu tahap-tahap selanjutnya. Begitu saja rekan-rekan Sobat Wira yang berbahagia, beberapa tips yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa